Yesus tidak serta-merta bersorak gembira, waduh bertambahlah domba-dombaku, seperti perilaku misi modern sekarang. Semakin orang berpindah dari gereja lain, mereka semakin berbangga akan gerejanya, agamanya. Yesus bahkan menantang mereka. Orang pertama adalah ahli Taurat, dia pemimpin agama, dia mau convert, mau pindah. Yesus bilang, engkau siap atau tidak? Sebab engkau akan kehilangan kenyamanan. Engkau mengikuti aku, belum tentu kenyamanan yang kau dapat. Serigala punya liang, burung mempunyai sarang, anak manusia tidak mempunyai. Engkau akan kehilangan kenyamanan yang kau dapat di agamamu yang terlebih dahulu. Seringkali dengan mengikuti Yesus, kita malah hilang kenyamanan-kenyamanan. Tetapi itulah yang diberikan sebagai konsekuensi. Kamu mau ikut aku? Bersiaplah. Orang yang kedua, Yesus juga tidak bergembira, bersuka cita serta-merta orang ini mau datang, terus dia mengatakan, bertambahlah domba-dombaku. Tidak ada seperti itu. Apakah kau siap mendahulukan Tuhan? Karena ungkapan menguburkan orang mati berarti memprioritaskan keluarga atau tanggung jawabnya. Tuhan yang harus menjadi prioritasmu. Berarti motivasi engkau untuk berubah atau convert, jangan alasan-alasan yang dangkal dan remeh-temeh. Engkau harus mempertanggungjawabkan keputusanmu. Orang yang ketiga, sama pula sikap Yesus, menantang mereka. Apakah engkau mempunyai komitmen? Jangan engkau toleh ke belakang, jangan setengah hati. Lakukan harus dengan sepenuh hatimu, mempunyai komitmen. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi dan selamat datang Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Seringkali dalam pengalaman pribadi, bila kita mengalami diperlakukan tidak adil, kita meminta keadilan kepada Tuhan. Kalau bisa Tuhan menunjukkan tanda-tanda keadilannya atas orang-orang yang menjahati kita. Ketika dua murid Yesus merasa bahwa Yesus ditolak, mereka meminta tanda, meminta izin Yesus memberikan tanda untuk menyatakan keadilan bagi orang-orang yang menolak mereka. Tetapi Yesus mengatakan, dia datang bukan untuk menghukum. Marilah kita serahkan keadilan pada Tuhan. Hanya dialah yang mempunyai keadilan yang sempurna. Mengawali perayaan Ekaristi ini, kita baharui komitmen kita sebagai pengikut-pengikut Kristus yang harus menaruh prioritas kepadanya dan mampu menanggung konsekuensi menjadi murid Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, baik di dalam ruangan ini maupun yang berada di rumah masing-masing, Paulus memberikan refleksi kepada kita tentang kebebasan, kemerdekaan sebagai anak-anak Allah. Dan saya pikir, kalau kita bicara tentang kemerdekaan, antara lain iman, agama, negara harus menjamin setiap warga negara untuk bebas menentukan keyakinannya. Agama adalah hak pribadi. Tapi, terus terang secara pribadi, kalau saya mendengar ada orang Katolik yang berpindah menjadi agama lain, saya merasa dalam hati saya sedih. Padahal ini bukan urusan saya sebenarnya. Tetapi karena rasa persekutuan sebagai satu gereja, saya yakin mungkin kalau Anda punya keluarga yang berpindah, mungkin perasaan ini sangat kuat. Atau mungkin biasa-biasa saja karena Anda sudah terdiri, satu keluarga terdiri dari berbagai macam aliran kepercayaan atau iman dan agama. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, arti kemerdekaan anak-anak Allah. Injil yang kita dengarkan tadi berbicara tentang 3 orang yang mau pindah agama. Mereka mau pindah menjadi pengikut Yesus. Berarti mereka meninggalkan agamanya yang lama. Dan coba lihat, Yesus tidak serta-merta bersorak gembira, waduh bertambahlah domba-dombaku, seperti perilaku misi modern sekarang. Semakin orang berpindah dari gereja lain, mereka semakin berbangga akan gerejanya, agamanya. Yesus bahkan menantang mereka. Orang pertama adalah ahli Taurat. Dia pemimpin agama. Dia mau convert, mau pindah. Yesus bilang, engkau siap atau tidak? Sebab engkau akan kehilangan kenyamanan. Engkau mengikuti aku, belum tentu kenyamanan yang kau dapat. Serigala punya liang, burung mempunyai sarang, anak manusia tidak mempunyai. Engkau akan kehilangan kenyamanan yang kau dapat di agamamu yang terlebih dahulu. Seringkali dengan mengikuti Yesus, kita malah hilang kenyamanan-kenyamanan. Tetapi itulah yang diberikan sebagai konsekuensi
Kamu mau ikut aku? Bersiaplah. Ya. Orang yang kedua, Yesus juga tidak bergembira, bersukacita serta-merta orang ini mau datang, terus dia mengatakan, bertambahlah domba-dombaku. Tidak ada seperti itu. Apakah engkau siap mendahulukan Tuhan? Karena ungkapan menguburkan orang mati berarti memprioritaskan keluarga atau tanggung jawabnya. Tuhan yang harus menjadi prioritasmu. Berarti motivasi engkau untuk berubah atau convert, jangan alasan-alasan yang dangkal dan remeh-temeh. Engkau harus mempertanggungjawabkan keputusanmu. Orang yang ketiga, sama pula sikap Yesus, menantang mereka. Apakah engkau mempunyai komitmen? Jangan engkau toleh ke belakang, jangan setengah hati. Lakukan harus dengan sepenuh hatimu, mempunyai komitmen. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya rasa Yesus meminta kita untuk 3 hal ini sebagai pengikutnya. Harus siap menanggung konsekuensi, mempunyai prioritas, dan mempunyai komitmen. Sebelum Anda pikirkan pindah agama, pikirkan baik-baik. Saya rasa gereja Katolik tidak serta-merta bersukaria dengan orang-orang yang berpindah. Belajar dulu 1 tahun. Itu masa inisiasi, supaya betul-betul mempertanggungjawabkan keputusannya. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, sekitar kita banyak cerita, banyak kisah tentang orang yang pergi meninggalkan gereja, kecewa karena pengalaman buruk dengan gereja Katolik, misalnya instansi atau kebijakan dan lain-lain. Ada orang yang pindah karena mempunyai ketertarikan akan kedudukan atau jabatan atau uang. Ini godaan duniawi. Seperti Paulus dalam bacaan kedua mengatakan ini adalah kemilau daging mengalahkan roh. Ada yang pindah karena sensasi, ya, popularitas, ini terutama kalangan selebritas dan sosialita. Popularitas meredup, jadi bikin gaduh supaya kembali bersinar. Settingan seperti ini adalah modus yang sangat jitu. Dan ini jelas, daging banget. Ada yang pindah karena masalah keamanan. Bila Anda berada pada daerah-daerah konflik, di mana kekuatan agama itu berimbang, Anda akan mengalami ini. Cerita banyak dari daerah-daerah timur ketika konflik beragama terjadi. Banyak orang, ada juga orang yang dipaksa untuk berpindah daripada dia dipenggal kepalanya. Dalam bahasa Paulus, roh kuat tapi daging lemah. Dia tidak berdaya. Ada yang pindah karena bodoh. Agama itu hanya ya lahir, sekedar ikut, tradisi saja, tidak mengembangkan imannya sehingga datang tantangan, goyah. Ada pengaruh, langsung pindah. Dalam bacaan kedua disebutkan ini daging lemah, roh juga lemah. Ada juga tekanan lingkungan. Saya lihat di kalangan orang Katolik itu banyak seperti itu. Anak cucu semua sudah Katolik, orang tua belum nih. Dia paksa terus orang tuanya supaya jadi Katolik, supaya nanti kalau mati itu nggak bingung gitu, jelas gitu pelayanannya gimana gitu. Nah, menurut saya ini roh kuat tapi anak-anak lebih kuat dari roh. Nih, banyak cerita begini nih. Nah, ada yang pindah karena cinta, karena perkawinan. Nah, ini roh kuat tapi daging sedap. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, memang kita harus jujur mengatakan bahwa ada orang yang memang berpindah karena mempunyai pengalaman spiritual, mempunyai hidayah gitu ya. Bahkan juga mungkin mendapat kuasa supranatural seperti mujizat dan lain-lain yang dia alami, sakit jadi sembuh. Itu kita harus mengatakan ia dapat mempertanggungjawabkan imannya dengan benar kepada Tuhan. Itulah kebebasan ketika orang mempertanggungjawabkan secara benar. Pertanyaannya, apa itu kebenaran? Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, sayangnya kita sering mendengar bahwa ada orang pindah agama dan suka menjelek-jelekan agama lamanya. Bahkan ada yang menjadikannya barang jualan supaya dirinya laku, popularitas supaya banyak pengikut. Cara yang paling efektif adalah apa? Jelek-jelekan agama asalmu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, dunia medsos itu penuh dengan cerita-cerita semacam begini. Saya pikir kita sebagai warganet jangan diam. Kita harus mendukung orang-orang waras. Banyak orang-orang waras bukan agama kita, tapi mereka sendiri menentang contoh orang-orang seperti ini yang berpindah-pindah lalu menjelek-jelekan agamanya yang dulu. Banyak orang waras, maka jelas sebagai warganet lakukan tindakan
like, subscribe, komen, apapun yang kita lakukan jangan diam. Karena ini adalah bentuk kesaksian. Dan yang paling penting, jangan menjelekkan agama lain. Yesus menggugah kembali kita, harus militan di dalam imanmu lewat sikap konsekuensi, berani terima konsekuensi, tahu prioritas, dan punya komitmen. Apapun alasannya, marilah kita jadikan kata-kata Yesus ini prinsip pemuritan, karena kita semua menerima panggilan dari Yesus yang satu dan sama. Disitulah kita merayakan kemerdekaan sebagai anak-anak Allah. Semoga demikian. Amin. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Pengumuman paroki dan stasi. Jadwal tugas tata laksana Jumat pertama 1 Juli pukul 19 Gereja Sementara Santo Kristoforus, wilayah Polri A. Sabtu 2 Juli pukul 16.30 Gereja Sementara Santo Kristoforus, wilayah Tanjung Duren A. Pukul 17 Stasi Santo Polikarpus, wilayah Polri B. Minggu tanggal 3 Juli Gereja Sementara Santo Kristoforus, pukul 5.45 wilayah Jelambar 2 Timur. Pukul 7.30 wilayah Wijaya Kusuma. Pukul 10 PDKK OMK. Pukul 16.30 wilayah Jelambar 2 Barat. Stasi Santo Polikarpus. Pukul 6 wilayah Daan Mogot. Pukul 9 wilayah Jelambar 1 Utara. Pukul 17 wilayah Tomang 2. Telah dibuka pendaftaran Emmaus Journey Paroki Grogol Santo Kristoforus angkatan ke-6. Pertemuan akan diadakan secara online lewat aplikasi Zoom 1 kali seminggu sesuai dengan waktu yang dipilih peserta. Misa pembukaan akan dilakukan pada Minggu 24 Juli. Untuk pendaftaran dan keterangan lebih lanjut bisa menghubungi petugas setelah misa di depan gereja. Marriage Encounter Paroki Grogol mengundang pasutri dengan usia pernikahan minimal 3 tahun untuk bergabung dalam kegiatan Weekend ME Retreat Pasutri pada tanggal 23 sampai 25 September di Wisma Cengkih, Bogor. Untuk pendaftaran dan informasi, silakan menghubungi Liana. Mulai tanggal 3 Juli dan seterusnya, akan diadakan penambahan jam misa, yaitu Gereja Sementara Santo Kristoforus, setiap minggu pukul 16.30. Stasi Santo Polikarpus, setiap minggu pukul 17. Demi kelancaran arus lalu lintas di depan stasi Polikarpus, dengan ini dihimbau agar umat yang membawa kendaraan, baik roda 2 dan roda 4, diharap melalui jalan Makaliwe 1. Karena setiap ada kegiatan misa, akan diberlakukan satu arah dari Makaliwe 1 menuju Nurdin 1. Semua pengumuman bisa dilihat di website paroki www.parokigrogolkaj.org.id. Terima kasih atas perhatian umat sekalian. Dan mari kita berdiri bersama-sama menerima berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita di minggu biasa ke-13 ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Amin.